Muka gue ditunjuk-tunjuk, sakit hati gue sebenarnya. Cuma ya kerjaannya emang begitu, ya sudahlah. Keluar masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Dari pihak kita juga kita proses, karena kan itu udah melebihi batas. Berarti hukum Karena dia dong udah, mainannya. iya udah main hukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bukti. Anjing kau ukti-ukti. Oke bang, boleh dikenalin bang. Oke, Namanya siapa? Kerjanya apa? Sekarang di mana? Oke, nama gue Dio. Gue kerja di Bandara Halim di salah satu maskapai sebagai ground staff biasa. Boleh kalau mau nanya-nanya sama gue, Instagram gue Rio Anggara Oh, ya. 99, DM aja ya. Follow Instagram di bawah ini ya. Rio Anggara. Iya, Habis di Anggara. follow, jangan lupa untuk unfollow. Blokir sekalian. Blokir sekalian. Gimana kondisi bandara sekarang Pak? Aman? Aman bandara. Sekarang alhamdulillah udah buka. Udah buka ya? Pertanggal? Per tanggal 10. Oh berarti baru kemarin ya buka? Baru banget kemarin. Baru Ya kemarin. pas waktu dia tutup itu tanggal 24 Mei. 24 Mei. Oh iya ya. 24 Mei tutup, buka lagi tanggal 10 Juni. Hampir sebulan setengah lah gue nganggur kerja. Nggak nganggur sih, gue cuma absen, tetap absen datang. Oh tetap masuk kerja ya? Masuk kerja kayak biasa, absen masuk datang. Absen balik, absen masuk tetap. Lah emang ngapain kerjanya di bandara? Kan penumpang nggak ada. Iya, jaga-jaga aja. Pokoknya kita disuruh masuk aja. Cuma 4 hari kerja, 4 hari libur. Yang biasanya 6 hari kerja, 2 hari libur. Jamnya juga full tuh. Kan biasa satu kali kerja 8 jam ya? Iya, 8 jam tetap biasa. Oh tetap 8 Yang jam. biasanya gue kalau hari biasa gue masuknya pagi-pagi, siang-siang, malam-malam, libur-libur. Nah, setelah ada pandemi dan bandaranya tutup, gue jadi masuknya siang-siang, malam-malam, libur-libur 4 hari. Jadi 4 hari kerja, 4 hari libur. Terus sistem penggajiannya? Gaji gue kemarin dipotong 70, jadi 75%. 75, oh berarti 25% dipotong ya? 25% dipotong, lumayan lah. Lumayan lah itu 25%. Lumayan yang bermerah mah dapat 3 botol. Berarti udah berapa lama Pak kerja di sana? Gue kerja di Halim itu, gue masuk November 2016. Umur 17 tahun gue. Berarti statusnya sekarang pegawai kontrak apa pegawai ini tetap? Gue statusnya gue pegawai kontrak. Awal masuk itu gue tanda tangan kontrak. Nah sampai sekarang gue belum tanda tangan kontrak lagi. Kontraknya itu 2 tahun sih. Lah, terus? Mungkin kontrak itu kayaknya formalitas deh. Berarti sampai sekarang belum ada tanda tangan kontrak lagi untuk penyambungan? Belum. Berarti gimana situasi bandara sekarang? Udah mulai aman? Bandara udah mulai aman lah. Yang nggak aman kan Tom. Kemarin tuh baru operasi ada 5 penerbangan di Halim. Kemarin tanggal 10 ada 5 penerbangan berarti ke Balikpapan, ke Surabaya, ke Padang, ke Kuala Namu, ke Padang lagi. Tanda kutip, terbangnya dengan persyaratan ada SIKM, rapid test, sama surat sehat. Surat sehat? Lah, bukannya rapid test itu udah tergolong sama ini surat sehatnya? Tapi ada surat sehat lebih bagus lagi. Lah, kok harus pakai SIKM? Itu diwajibkan memang itu? Diwajibkan. Kalau misalnya aku dari Jogja terus transit di Halim, lanjut lagi misalnya ke Bengkulu, itu harus ada SIKM nggak? Harus ada. Nanti lu lapor lagi di sananya. Ada lagi petugasnya nanti di situ. Lah, tapi kan aku nggak keluar dari zona bandara. Iya, lu lapornya ke situ. Nanti lu ada bikin dokumen lagi di situ. Di mana itu? Di bandaranya, Bandara Cengkareng nanti. Masuk transit. Lapor nanti di sana.
Berarti kita nggak harus ngurus SIKM dari sekarang kan? Dari Jogja lu bawa SKM sampai Jakarta, nanti lu lapor lagi, habis lapor lagi lu bisa masuk lagi nanti. Ngurusnya di bandara apa kita ngurus sendiri? Online. Oh, online ya. Jadi melalui web resmi SIKM apa ya? Iya. Iya. Jadi gimana Pak ini pengalaman di bandara? Enak nggak? Siapa tahu kan yang Ya, nonton video ini lagi pengen punya ya, cita-cita jadi pegawai bandara. ya. Ya banyak lah suka dukanya. Banyak kan sukanya sih. Contohnya, Sukanya itu kita ketemu orang-orang baru, kita ketemu orang-orang banyak, hmm, kita kenal-kenalan sama orang-orang baru. Terus kerjanya juga di Halim nyaman sih. Kalau di Halim ya, nggak tahu di stasiun lain. Karena keluarganya mantep banget di Halim. Nah, kalau dukanya, dulu kan gua dulu pernah di gate, boarding gate. Tahu nggak lu boarding gate? Allah. Oh iya, keren nggak tahu. Coba dijelasin biar penonton juga bisa tahu kan apa boarding gate itu. Boarding gate itu tempat ruang tunggu sebelum Hmm. masuk pesawat. Kalau ada delay, nah disitulah kesempatan mau maki-maki anak berontak. Berarti dulu sering dimaki-maki ya? Seringlah makanan sehari-hari. Biasanya karena apa itu? Ya karena delay, Terus, jadi pesawat mereka marah kan. Delaynya sejam, 2 jam mereka marah. Dengan amukan mereka yang keluar kebun binatang, anjing, semuanya lah. Terus gue dulu pernah dilempar sama orang roti delay boy. Roti dulu gue dilempar kardus boy. Muka gue ditunjuk-tunjuk, sakit hati gue sebenarnya. Cuma ya kerjaannya emang begitu, ya sudahlah. Keluar masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. berarti sekarang udah kebal ya? Alhamdulillah sekarang udah kebal, biar dikatain apa juga gue bodo amat. Sudah terlatih lah kita, terlatih patah hati. Berarti pas pertama kali tuh kan, pertama kali masuk bandara, itu langsung digigit. Iya, pas pertama kali masuk bandara itu gue di Los Angeles dulu, di Los Angeles. Sehari. Los Handphone tuh coba dijelasin. Los Angeles itu kedatangan tempat pengambilan bagasi. Kalau bagasinya keluarnya lama nih ya, kita dimarahin. Nah, Pengambilan bagasi. wajar dong mereka marah. Tapi pernah nggak sih dapat penumpang yang kayak gitu, misalnya kan pesawatnya delay, tapi ya penumpangnya enjoy aja. Ya, pernah gue penumpangnya ada yang ngerti, ada yang enggak lah ya, ada plus minusnya. Dulu gue waktu di gate ada penumpang yang kalau dia delay nih, mas kenapa delay? Kita jelasin kan karena inilah. Nah, ya udah mas, saya mau keluar aja. Ini nomor HP saya. Nanti kalau udah mau boarding, nanti telepon saya. Ada yang begitu. Karena dia ngerti lah ya. Nah, kalau nggak ngerti itu dia sampai naik meja. Gila. Naik meja nih nunjuk kita. Ditunjuk-tunjuk nih muka kita. Keluar tuh kebun binatang. Ada yang begitu. Ada yang baik, ada yang nggak baik lah. Jadi di gate itu kan kalau udah mulai kerucuan atau delay-delay yang udah parah lah ya. Nah, di situ dia ada absek, walaupun nggak ada delay sih tetap ada absek standby karena keamanan kan. Jadi dia mungkin penumpang agak segan lah buat main kontak fisik. Tapi kalau dia mecahin barang ada, kayak komputer gitu nih dibanting ada. Oh, pernah kayak gitu? Pernah. Lah terus gimana itu? Kalau nggak salah. Ya karena di Halim ada bandara Lanut kan, ya kita proses lah sama TNI AU-nya diproses. Karena kan itu udah melebihi batas. Berarti hukum dong mainannya? Iya, udah main hukum. Karena dia udah merusak fasilitas yang komputer nggak salah dibanting dia. Berarti sekarang kerja di bagian mana? Sekarang gua udah pindah. Sekarang gua di airset. Di sisi airset saya rem handling kan. Rem handling itu kayak koordinator flight yang ada di lapangan. Semua tanggung jawab di lapangan selama penerbangan itu kita yang tanggung. Pas pesawat itu landing, seandainya pesawatnya tujuannya ke Jogja,
ID 7533, schedule dia 13.05. Pesawatnya datang jam 12.15. Nah, berarti kita punya waktu 50 menit buat pesawat itu bisa mundur. Tunggu. Nah, Itu cara ngitung waktunya gimana itu? pesawat itu masuk kan, pesawatnya datang jam 12.15. Schedule-nya 13.05. Berarti kita masih punya waktu 50 menit. Selama 50 menit di darat itu kita kerjasama sama loading master biar bagasi cepat, proses loading unloading, sama catering, sesuaiin penumpang sama makanan, Pertamina sesuaiin sama dokumen, sama sesuai apa yang diminta pilot, IC minta bersih-bersih pesawat biar cepat, sama engineer memastikan tuh pesawat bahwasanya layak terbang. Jadi pas awal dia masuk itu yang gua kerjain nih, pesawat datang 12.15, gua datang bawa dokumen, gua masuk ke pesawat, penumpang turun, gua masuk ke kokpit, briefing sama pilot tentang cuaca, request Pertaminanya dia dari pilotnya berapa, habis itu gua keluar setelah pilot memastikan Pertaminanya seandainya dia mintanya 7.500, oke. Habis itu kita keluar, kita pastiin lagi apalagi yang kita harus cepat. Setelah penumpang habis, pesawat kita bersihin sama orang IC namanya. IC punya waktu 8 menit buat bersihin pesawat. Habis itu kita catering, kita sesuaiin dulu makanan, bang penumpangnya 150, catering sesuai 150, jangan sampai kurang. Nah, habis itu minta bersihin catering kita sesuaiin makanan. Habis itu kita koordinasi lagi sama Pertamina, bahwasanya Pertaminanya 7.500. Habis itu kita koordinasi lagi sama teknik atau engineer, bahwasanya mastiin itu pesawat udah bagus, layak buat terbang. Nah, kalau dia udah rilis semua, udah selesai, catering selesai, Pertamina selesai, pesawat diberesin selesai, baru kita minta boarding sama sista-sista. Kalau kata dia boarding, oke, kita boarding. Berarti kalian butuh waktu berapa menit itu untuk ngurus semuanya? Idealnya 45 menit. 45 menit itu udah dari mulai bersihkan pesawat, ngisi fuel, iya, cek engine, catering. Iya, cek pesawat, ya 45 menit. Itu udah ideal. Lebih dari sana berarti remnya bego. Pernah lebih dari sana nggak? Pernah, lebih dari situ pernah. Ya udah, berarti kalian bego. Iya, lu dengerin dulu jelas gua. Nah, dia itu lebihnya itu kan karena di Halim ini pintu gate-nya cuma satu, cuma gate 8 doang. Jadi gate-nya satu. Iya, satu doang, satu pintu. Nah, sedangkan boardingnya barengan. Ada 4 kadang-kadang. Ada 5. Nah, jadi ganti-gantian. Makanya disitulah makan waktunya lebih dari 45 menit itu di situ kadang-kadang. Ganti-gantian boardingnya. Sama dia kadang-kadang pakai no plan kan, pakai bis karena parkirnya jauh. Itu yang makan waktu lama. Ya, kadang-kadang kan gue rese tuh, Ndre. Nggak ada kerjaan kan gue. Pesawat tuh kadang-kadang rusak. Ada ya pesawat, ini pengalaman gue waktu jadi. Setelah catering gue udah kelar, pesawat udah bersih, Pertamina udah beres. Nah, gue lupa nanya sama tekniknya kalau pesawat itu belum bagus, misalnya masih rusak lah ya, ke boardingin dong. Terus ke boardingin, gue diomelin coy sama pilotnya. Bodoh kamu. Terus kata engineer-nya juga marah karena gue engineer-nya kenal, mau marah juga mungkin nggak enak lah karena gue temenan kan nama engineer. Yuk, tapi gue diomel-omelin tuh sama pilotnya, bodoh kamu, orang belum siap juga kamu boarding, karena gue ngejar waktu juga. Bodoh kamu, itu lupanya gue tuh di situ. Akhirnya penumpangnya turun lagi. Anda gabut sekali, Pak. Habis dia turun lagi kan, marah-marah boy penumpangnya. Gue kabur, gue sok sibuk aja.
Yang dimarahin orang get. Orang get. Nah itu yang nakal dulu tuh begitu tuh, makan tuh. Yang tahu kita marahnya nanti, kalian itu bodoh ya. Pesawat belum siap terbang, kalian main boarding aja. Bodoh kalian, bego kalian. Bisa kerja nggak sih? Pernah juga gua salah isi bensin. Isi bensin. Iya, isi fuel gua salah pernah. Ah, Yang harus diisi 12.000, gua isi 14.000. Lebih 2.000. lah terus? Nah, untungnya pas itu nggak berpengaruh karena muatannya nggak begitu banyak, karena kargonya nggak begitu banyak. Hmm, Jadi pilotnya oke-oke aja. Coba kalau dia muatannya banyak ataupun pilotnya TC kan, mungkin berjombel dulu kali ya. Kita belajar lah dari kesalahan. Biar sampai sekarang sih gue nggak pernah ada masalah lagi. berarti cuma di awal-awal aja ya. Awal aja kan, dari kesalahan kita belajar lebih baik lagi. Sik ya. Oh iya. Emang lo udah enak kerja di Garden anjing lu. Enaklah kalian lah. Gua dulu setengah mati coy masuk, lu dengan entengnya udah masuk. Listen si anjing internasional boy. Lah, bukan internasional. Kalau di Halim nggak ada internasional, Oh, berarti semua penerbangan domestik ya? mesti kalau di Halim. Pak, kan banyak nih kata orang kan, kerja di bandara Hmm. tuh sering dapat tips. eh Gimana rasanya? Kalau dulu gua ngerasain sih dapet tip, eh, enak lah, kayak tip-tip itu ya kayak kita bantu-bantu mereka ya. Mm-mm. Wheelchair, kalau dia boarding kita bantu dorong sampai naik pesawat, ya ada tipnya. Terus dia landing kita bantu sampai kedatangan, sampai arrival kita bantu dorong, ada tipsnya. Terus ada juga penumpang bisnis yang kita assist, kita ajak ngobrol. Banyak, Pak. Bisa lah buat beli rokok, beli anggur merah, bisa lah. Sehari ya, sehari. Oh, sehari ya. Ya lumayan, nggak besar, tapi lumayan. Tapi dulu di dapet tips juga kan, Rik? Gede lagi. Orang bule cuy, dapetnya dolar kan? Iyalah. Iya. Pantesan lu dulu ngajak gua ke pulau. Ngapa lu resign? Aduh.